Iya, salam sehat. Bandarmologi MPXL yang ke-1, IPO tanggal 30 Maret 2023, data diambil sampai dengan tanggal 3 Juni 2025. Ya, kita ke company profile, terutama sektornya ya. MPXL ya, itu adalah transportation and trading. Ya, jadi sektor transportasi ya. Di mana dia pemegang sahamnya, terhadap pemegang saham ya. Ini komisaris ya, kita penekanannya ke pemegang saham yang ada di PT tersebut ya, seperti komisaris ya, dia aktif di perusahaan tersebut, yaitu megang 22% ya. Yu Ye Kun Ki. Terus direksi pegang 20% juga. James Sikit Chandra, terus direksi pegang 20% juga. Jadi udah 60% lebih itu pemegang sahamnya aktif di perusahaan tersebut. Ini ada komisaris lagi tapi cuma 0,06 ya. Itu aja sebetulnya. Jadi ingin tahu kalau suatu saham di mana direksi dan komisarisnya terlibat itu akan berdampak apa ke harga saham, tentu saja ya. Tapi memang belum, tapi fokusnya bukan itu, ini cuma sambil lalu aja. Nah, kita langsung ke pokok bahasan ya, dari IPODET tanggal 9 Mei 2023, di mana dengan nama PT MPX Logistik International Tbk. Ini underwriternya GR, Panin Sekuritas Tbk. Di mana waktu IPO, harga IPO-nya adalah 108 ya. 108, di mana komposisi sahamnya 20% saham publik dan 80% founder share. Ya, jadi sama ini dengan IPOT ya. Oh ya, memang ini diambil dari IPOT ya. Kemudian seiring berjalan waktu, saham publiknya berkurang 1%, jadi 19%, sedangkan founder share otomatis bertambah menjadi 81%. Ya, cukup bagus ya, di mana founder share menambah kepemilikan, otomatis saham yang beredar di pasar lebih sedikit ya, karena dikuasai oleh founder share yang menambah porsinya. Ya, kita ke jual beli. Nah, sekarang ada waktu video ini dibuat, yaitu Sabtu ya, 7 Juni 2025, di mana harga terakhir price ya itu 141, jadi udah lebih tinggi daripada harga IPO price yang 108, di mana hari apa ya kemarin ya, tanggal 5 hari Kamis ya, saham ini MPXL naik 12%, 12,8 ya. Jadi udah naik 30,56% dari harga IPO. Ya. Perusahaan telah berdiri lebih kurang dari 2,1 tahun. Ya. Terus dengan low price selama 200 hari, jadi perusahaan ini sudah berumur lebih dari 200 hari, di mana harga low price-nya di 90, AVG-nya di 106, harga tertingginya di 147. Jadi nggak jauh dari harga sekarang ya. Kemudian asing ya, kandungan asingnya sedikit, cuma 0,06%. Nah, kita ke jual yang beli. Kita konsentrasi yang beli, yang jual dulu. Di mana GR sebagai underwriter guyur
sebanyak 54%. Kemudian AO minus 9%, HD 3%, retail jualan 5%. Total 1%. Nah, ini adalah saham yang beredar di pasar. Yang jual itu mayoritas adalah underwriter peserta IPO. Kemudian yang beli ini MG 33%, CC 15%, PG 15%, XL 13%, YU 8%. ZP dan lain-lain ini ya, sekuritas ZP dan yang lainnya itu 17%. Ini retail. Jadi di sini jelas ini distribusi. Ini ya, ini gede distribusi. Ini secara keseluruhan ya, dari awal IPO sampai sekarang itu intinya distribusi. Nah, kalau kita bandingkan ya, free float, jadi free floatnya ini 19%, itu yang terjual udah 71% ya, saham yang dari 19% ini itu yang udah terjual 29%. Yang udah terjual 71%. Sedangkan yang masih hold yaitu 29%, total 1%. Ini kalau ditinjau dari free float. Kalau ini ditinjau dari yang jual dan beli atau yang sudah merambah di pasar sahamnya. Kemudian, nah kalau kita ingin bandingkan dengan total share keseluruhan, yaitu yang udah di buy sell itu 13%, yang masih hold ya 6%, counter share 81%, total 100%. Nah, kita ingin lihat bandar dari saham ini ya, saham MPXL, di mana MG menguasai 43%, maaf 4%, terus CC 2%, BG 2%, XL 2%, YU 1%, ZPA ini retail, cenderung retail ya ini ya 2%. Jadi MG penguasa terbesar saham daripada MPXL ya, yang beredar di pasar. Kemudian CC, PG dan XL total 10% tambah YU 1% jadi 11%. Kemudian cukup ya, kita ke chart bentuk P atau lingkaran. Dari sini jelas terlihat distribusi ya, dimana ini gede 77%, GR guyur, yang nampung kecil gini. Terus ini lagi warna orange ini adalah retail, itu lebih besar daripada, jadi retail yang beli lebih besar pada retail yang jual, jadi kurang bagus. Jadi retail persentasenya cukup banyak ya, atau istilahnya bandar jual ditampung retail ya. Makin besar warna oranye ini, semakin besar persentasenya, semakin jelek. Kemudian nah ini yang di buy sell 13%, yang di hold 6%, counter share 81%. Nah, itu gambaran umum ya. Jadi dari awal berdirinya lahirnya perusahaan ini sampai akhir kemarin tertanggal 5 Juni 2025 posisinya seperti ini, jadi distribusi.
Nah, kita lihat chartnya. Nah, ini chart MPXL. Nah, ini ada udah reversal. Ini udah bikin new high, bikin new low, bikin new high, bikin new low, bikin new high, bikin new low. Ya. Jadi reversal, dimana udah harga atau candle udah di atas MA 200 ya. Sudah melewati MA 200 dan melewati MA 60. Nah, ini reversal, maka kita tertarik membuat bandarmologi dari tanggal 21 April, di mana harga mulai menuju ke utara di 141 ini. Dari low-nya di 90, jadi udah naik sekitar 50% saham ini. Dari low-nya tapi ya, bukan dari IPO ya. Dari IPO tadi udah dijelaskan di bandarmologi tadi. Nah, ini Nah, ini ya. MPXL itu 130. Oh, bukan, ding. IPO di harga 108. Jadi ARA ya. 108. Jadi ARA mungkin 2 kali ini. Ini ARA yang pertama. ARA yang kedua tidak dikunci di ARA, terus turun ya. Jadi 2 kali ARA, tapi yang ARA kedua tidak tertahan atau tidak dikunci posisi ARA-nya. Nah, MPXL ya, ini yang kedua gagal dikunci ya. Arahnya 1 kali harusnya ya. Arah 1 kali. Arah yang kedua tidak dikunci. Nah, itu. Kita abaikan. Jadi kita ini abaikan faktor asing dan lokal ya. Anggapnya sama perlakuannya maupun asing maupun lokal ya. Nah, kita ke ini ya. Jadi kita ke tabel dan chart lah terutama ya. Dari tanggal 21 bulan April pas dengan hari lahir Raden Ajeng Kartini ya. Tinggal libur ya pas hari Raden Ajeng Kartini. Di sini MG Akum. Ya. Di sini 36, sini 36. Pas sama ya MG ini ya. Ya, tapi ditambah CP yang 28%, XC yang 20%, GR yang 12%. Jadi dari kue yang lebih kecil ini ke kue yang lebih besar porsinya ini. Di mana warna orange yang ini retail 23%, di sini yang beli non retail. Retail sangat sedikit sekali, yaitu berapa persen ini ya? Ya 1% lah anggaplah ya. Kecil lah intinya, yang kecil itu pertanda bagus bahwa keterlibatan retail hanya sebagai penggembira, bandar merajainya. Mungkin retail banyak nyangkut ya. Nah itu jadi Akum ya, kalau kita lihatnya cuma dari tanggal 21 April. Jadi pertanda bagus ya, karena ini kekinian ya, kekinian. Jadi kalau yang tadi secara global dari ujung sampai ujung, nah ini kekinian dari low-nya anggaplah dari low sampai harga sekarang yang kami bilang tadi reversal.
Ya, kemarin naik 12,8 di harga 141 closing, di mana preview price di 125. Terus apalagi? Oh ya, yang kekinian betul. Jadi yang terakhir, hari terakhir kemarin. Ya, kita coba ke hari terakhir kemarin. Ya. Nah, ini hari terakhir kemarin. Kue besar, kue kecil dicaplok di kue besar. 51%, MG 32%. Di mana orennya berapa ini? Anggaplah 2%, ya. Ini 10%. Jadi retailnya sedikit, hanya 2%. Dibanding retail yang jual 10%. Ya, retail jual otomatis akan naik. Oh iya, betul ya. Jadi kadang-kadang kalau retail itu bukan banyak, nah bandar males ngangkatnya. Ya. Tertentu dengan ini 10%, nah, retailnya cuma 2%. Jadi punya retail dimakan bandar, harga naik. Ya, ini ya. Jelas akumulasi baik yang kekinian dari low-nya ke harga reversal maupun dari bandar merugi hari yang terakhir. Ini fix akum. Ya. Saya kira cukup. Kita kembali ke judul. Ya, salam sehat.